Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu guru? Ibu doakan semoga solih-solihah selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini bertemu lagi dengan ibu guru pada pembelajaran matematika. Baiklah, seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, dengan berdoa sebelum belajar, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima pembelajaran serta ilmu yang barokah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan, membandingkan dua pecahan, dan mengurutkan pecahan. So, simak dengan baik ya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Aku masih ingat Bu Guru. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengali atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Good job, Solihah. Nah, ketika kita menentukan pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya itulah yang dinamakan menyederhanakan pecahan. Jadi, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 4/6. Penyelesaian. Ingat kembali bahwa menyederhanakan pecahan artinya membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, pada soal, pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 6. 4 dan 6 sama-sama dapat kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 dan 6 juga dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga 4/6 dibagi 2/2 hasilnya adalah 2/3. Nah, karena tidak ada lagi bilangan yang dapat sama-sama membagi 2 dan 3, sehingga 2/3 sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Nah, mudah sekali bukan? Baiklah, contoh selanjutnya. Tuliskan bentuk pecahan paling sederhana dari 6/12. Penyelesaiannya yaitu 6/12 sama-sama dapat kita bagi dengan 2, baik pembilang maupun penyebutnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 3/6. Nah, anak-anak hebat, 3/6 itu belum bentuk paling sederhana ya, karena 3 dan 6 masih bisa sama-sama kita bagi dengan 3.
Oleh karena itu, mari kita sederhanakan lagi 3/6 dengan sama-sama membagi dengan 3, baik pembilang maupun penyebutnya. 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1, 6 juga kita bagi dengan 3 sama dengan 2, maka didapat hasil 1/2. Oke, karena 1/2 tidak dapat dibagi lagi, maka bentuk pecahan paling sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu membandingkan dua pecahan. Baiklah, sebelum kita bandingkan dua pecahan, mari kita ingat kembali simbol-simbol yang digunakan dalam membandingkan suatu bilangan berikut ini. Ada simbol lebih dari, simbol kurang dari, dan juga simbol sama dengan. Nah, simbol-simbol ini pula yang akan kita gunakan dalam membandingkan pecahan pada materi kita kali ini. Simak dengan baik ya. Kita dapat membandingkan pecahan dengan cara membandingkan hasil kali pembilang dan penyebut kedua pecahan secara menyilang. Perhatikan cara dan arah kali silang serta tempat penulisan hasil kalinya pada contoh soal berikut ini. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan sehingga benar. 2/5 titik-titik 3/8. Penyelesaian soal. Perhatikan arah perkalian dan penempatan hasil kalinya ya nak. 8 kali 2 sama dengan 16, 5 dikali 3 sama dengan 15. Dari hasil kali silang tersebut, kita tahu bahwa 16 itu lebih dari 15. Maka, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah lebih dari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 2/5 lebih dari 3/8. Contoh soal berikutnya, 1/3 titik-titik 2/7. 7 dikali 1 sama dengan 7, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tahu bahwa 7 itu lebih dari 6. Maka, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1/3 lebih dari 2/7. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu tentang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan itu bisa dilakukan dari yang terkecil dan bisa juga diurutkan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Cara mengurutkan pecahan yaitu yang pertama, samakan dahulu penyebut dari seluruh pecahan yang akan kita urutkan. Selanjutnya, kita urutkan pecahan berdasarkan nilai pembilangnya. Agar lebih paham, yuk simak contoh soal berikut ini. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar, 2/9, 7/9, dan 5/9. Ingat kembali bahwa cara mengurutkan pecahan yang pertama yaitu kita perlu menyamakan penyebutnya, lalu mengurutkan berdasarkan nilai pembilangnya. Nah, pada soal dapat kita lihat bahwa penyebut dari pecahan-pecahan tersebut sudah sama. Untuk itu, kita langsung saja ke langkah kedua, yaitu mengurutkan berdasarkan nilai pembilangnya. Karena yang diminta adalah dari yang terbesar, maka kita urutkan pembilangnya dari yang terbesar, yaitu 7/9,
5/9, kemudian 2/9. Jadi, urutan pecahan-pecahan tersebut dari yang terbesar yaitu 7/9, 5/9, dan 2/9. Baiklah, selanjutnya Ibu akan beri contoh soal jika pecahan-pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda atau penyebutnya belum sama. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil, 2/3, 1/4, dan 1/2. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya, Nak. Menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menentukan KPK dari bilangan-bilangan pada penyebutnya. Namun, karena kalian belum mempelajari tentang KPK, maka Ibu akan ajarkan cara menyamakan penyebut tanpa menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik ya, Solih-solihah. Oke, 2/3 pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan bilangan-bilangan pada penyebut selain 3, yaitu 4 dan 2. Jadi, 2 dikali 4 dikali 2 per 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 16/24. Selanjutnya, 1/4 kita kalikan dengan bilangan-bilangan pada penyebut selain 4, yaitu 3 dan 2. Jadi, 1 dikali 3 dikali 2 per 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6/24. Begitu pula dengan 1/2. Kita kalikan dengan bilangan-bilangan pada penyebut selain 2, yaitu 3 dan 4. 1 dikali 3 dikali 4 per 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12/24. Oke, setelah penyebutnya sama, kita tinggal urutkan dari yang terkecil berdasarkan nilai pembilangnya, yaitu 6/24, 12/24, dan 16/24. Namun, kita gunakan pecahan yang bentuk awal. 6/24 itu adalah 1/4, 12/24 itu adalah 1/2, dan 16/24 tadi adalah 2/3. Jadi, urutan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil yaitu 1/4, 1/2, dan 2/3. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian untuk materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mencatat setiap informasi penting dan juga contoh-contoh soalnya ya, solih-solihah. Agar lebih mahir, perbanyaklah latihan-latihan soal ya, Nak. Untuk tugas hari ini akan Ibu share di grup WhatsApp kelas masing-masing, dan seperti biasa, laporannya Ibu tunggu paling lambat jam 5 sore ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga semangat ibadahnya, dan patuh pada ayah bunda ya, solih-solihah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.